لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله عليما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para jemaah sekalian, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan rahmat yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah, Allah berikan kesehatan dan kelapangan waktu. Kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, melanjutkan iktikaf kita mengikuti kajian yang insyaallah menambah pengetahuan dan wawasan kita, memperbaiki amaliyah kita. Salawat dan salam kita berharap selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, untuk seluruh keluarganya, untuk para sahabat, untuk para tabi'in, untuk para tabi'ut tabi'in, dan untuk seluruh ulama dan untuk seluruh umatnya. Insyaallah kita yang ada di dalam masjid ini adalah umat-umat Rasulullah yang akan mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebagai kaum muslimin dan umat Rasulullah, 1-2 hari ke depan kita akan bersuka cita karena insyaallah pada hari Senin pas ya, kita akan merayakan Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan merayakan kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebagai umat Islam kita patut bersuka cita dengan kelahiran beliau, walaupun sebagian kecil kelompok umat Islam kadang-kala kalau sudah ada event-event maulid itu suka melakukan perdebatan tidak produktif ya, perdebatan yang tidak perlu diperdebatkan. Mana dalilnya, dilakukan tidak oleh Rasulullah, dilakukan tidak oleh para sahabat. Saya mau menyampaikan pembukaan sedikit tambahan berkenaan dengan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang Masjid At-Taubah juga insya Allah melakukannya nanti. Ketika ada perdebatan mana dalilnya gitu ya, saya pernah menyampaikan di majelis ini bahwa hal-hal yang dikategorikan bid'ah, suatu yang sebelumnya tidak ada lalu menjadi ada gitu ya, sesuai dengan ayat Al-Quran yang berbunyi badi'us samawati wal ard. Itu asal kata bid'ah, pada ayat da'u bid'atan, Allah mengadakan langit dan bumi. Tadinya berarti tidak ada lalu diadakan, itu yang namanya bid'atan, badi'us samawati wal ard. Suatu yang belum ada lalu diadakan itu namanya bid'ah. Nah, Rasulullah selalu mengatakan dalam pembukaan khutbah beliau, hindarilah bid'ah gitu, karena bid'ah itu adalah dhalalah. Lalu para ulama mendefinisikan yang masuk dalam kategori bid'ah itu adalah ibadah-ibadah yang sifatnya maqdah, yang ketentuan hukumnya sudah ditulis. Maka apabila melakukan ibadah yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum, maka itu masuk kategori bid'ah, kira-kira begitu ya. Lalu bagaimana dengan maulid?
Maulid itu perwujudan rasa syukur, Pak. Perwujudan orang bersuka cita. Rasulullah merayakan hari kelahirannya setiap hari Senin dengan berpuasa. Di era tabi'in, orang-orang melakukan perwujudan rasa bersyukur dengan kelahiran Rasulullah itu, ada yang berkumpul-kumpul bersedekah. Umat Islam saat ini di beberapa negara yang mayoritas penduduknya muslim melaksanakan mewujudkan rasa syukurnya dengan kelahiran Rasulullah. Ada yang berkumpul-kumpul bersedekah, memberi makan, ada yang berkumpul-kumpul membaca doa, ada yang berkumpul-kumpul mendengarkan tausiah. Kira-kira itu semua bertentangan tidak dengan ibadah-ibadah maqdah? Tidak bertentangan, Pak. Maka tidak menjadi masalah. Saya pernah sampaikan, hukum ibadah itu telah digariskan hukum asalnya, dikualifikasikan, dinarasikan oleh Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Kalimatnya berbunyi al-usul fil ibadah tauqif. Pokok hukum, asal hukum daripada ibadah itu adalah tertahan, terlarang, tidak boleh sampai ada dalil yang membolehkan. Ibnu Taimiyah menambahkan illa la yusra'u hatta syara'allahu ta'ala, tidak disyariatkan sampai ada syariat dari Allah, kurang lebih begitu ya. Jadi hukum dari ibadah itu, hukum asal dari ibadah itu adalah terlarang, tertahan, tidak boleh kecuali dibolehkan. Sudah saya sampaikan dulu ya. Hukum asal daripada muamalah itu kebalikannya, boleh kecuali ada dalil yang melarang. Kebalikan dari hukum ibadah. Al-usul bi asyai ibaha hatta yadulu dalilu li tahrimi, kalimatnya itu. Jadi kalau untuk muamalah, hukum asalnya adalah boleh, dia akan menjadi terlarang kalau ada dalil yang melarang. Kalau ibadah, hukum asalnya adalah tidak boleh, dia akan menjadi boleh kalau ada syariat yang mensyariatkan, kurang lebih begitu. Sekarang kalau orang berkumpul di Masjid At-Taubah, membaca doa, mendengarkan tausiah, lalu DKM-nya menyediakan makan untuk yang hadir, kira-kira itu bertentangan dengan hukum Islam tidak, Pak? Nah, kalau Bapak tidak setuju, Bapak boleh komentar, boleh menolak. Nggak bisa tuh Pak Ubay, itu nggak sesuai dengan syariat Rasulullah. Bertentangan tidak, Pak? Kalau kajian saya ini kajian yang terbuka, bebas, tidak sependapat juga tidak apa-apa, tidak ada masalah, Pak. Pedoman saya kalau urusan maulid satu, Bapak boleh setuju, boleh tidak. Asar yang disampaikan oleh Abdullah ibnu Abbas, yang dinukil oleh Ibnu Hajar Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari. Abdullah ibnu Abbas itu adalah sepupu dan sekaligus sahabat Rasulullah. Beliau menyampaikan asar. Asar itu pernyataan sahabat, ya, yang kualitas hukumnya di bawah hadis Rasulullah. Beliau menyampaikan kalimatnya kurang lebih begini. Anal ibnu Abbas qala, kata Ibnu Hajar Asqalani. Lalu Ibnu Abbas mengatakan, lama mata Abu Lahabin ra'aituhu fil manami ba'da hauli bisarri halin faqala lakitu ba'dakum rahatan illa an azaba yuqaffifu anni yaumul isnaini faqala
li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wulidan yaumul isnaini wa kanat Suwaibah basyarat Abu Lahab bi maulidihi fa'ataqaha. Itu kalimat lengkap. Jadi kalau ada yang bertanya, ini dalil maulid. Ibnu Hajar Asqalani menukil pernyataan sahabat dan sekaligus sepupu Rasulullah, Abdullah ibnu Abbas. Kata Abdullah ibnu Abbas begini, lama mata Abu Lahab. Abu Lahab kita tahu semua ya, paman Rasulullah yang paling membenci Rasulullah. Beberapa kali Rasulullah lagi sholat di sisi Ka'bah disiram sama kotoran domba. Fitnah disebar-sebar kemana-mana. Orang paling membenci Rasulullah padahal pamannya Rasulullah. Maka Allah abadikan, saking zolimnya ini manusia, sampai diabadikan kejahatannya oleh Allah dalam surah Tabat Yadah. Ya. Lalu saya lanjutkan. Abdullah ibnu Abbas berkata, lama mata Abu Lahabin, setelah Abu Lahab wafat, mati, ra'aituhu fil manami, aku berjumpa Abu Lahab di dalam mimpiku, ba'da hauli, kira-kira setahun setelah dia wafat, kurang lebih begitu ya. Fisara halin, dalam keadaan yang sangat buruk. Si Abu Lahab ini dijumpai oleh Abdullah bin Abbas dalam mimpi. Faqala, lalu Abu Lahab berkata, lakitu ba'dakum, seperti inilah keadaanku yang kamu lihat setelah aku pergi meninggalkan kalian, maksudnya setelah aku mati. Rahatan illa an azaba, tidak pernah sekalipun aku berhenti diazab oleh Allah. Si Abu Lahab ini tidak pernah sekalipun istirahat, rahatan, aku diazab selama di dalam kubur, kata Abu Lahab ngomong kepada Abdullah ibnu Abbas. Yukaffifu anni, tetapi diringankan azabku, azab atasku, yaumul isnaini, pada hari Senin. Jadi setiap hari dia diazab, kecuali hari Senin rada diringanin dikit, kurang lebih begitu. Faqala, malu Ibnu Abbas melanjutkan kata-katanya, ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wulidan yaumul isnain. Itu karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada hari Senin, wa kanat Suwaibah basyarat, dan budaknya Abu Lahab yang namanya Suwaibah basyarat, menyampaikan kabar gembira ini kepada Abu Lahab bimaulidihi, tentang kelahiran Rasulullah. Lalu Abu Lahab gembira. Saking gembiranya Abu Lahab, dia jalan ke kota Mekah keliling-keliling menyampaikan kepada masyarakat, aku punya ponakan baru nih, ponakanku yang telah lahir, laki-laki. Orang Quraisy kan memang dari dulu bangga banget sama anak laki ya Pak. Begitu dikasih tahu sama Suwaibah budaknya bahwa anaknya Abdullah telah lahir namanya Muhammad dan laki-laki, Abu Lahab senang sekali, gembira. Dia keliling-keliling kota Makkah menyampaikan kepada orang-orang Quraisy, aku telah punya ponakan baru namanya Muhammad, anak dari Abdullah. Dan saking senangnya Abu Lahab, subudaknya yang namanya Suwaibah dibebaskan, ta'atakoha, dimerdekakan si Suwaibah itu jadi catatan kebaikan, walaupun Abu Lahab zolimnya minta ampun. Maka setiap hari Senin azabnya diringankan, ya. Itu yang menjadi pedoman saya. Dan asar Abdullah ibnu Abbas itu tidak ada yang membantah, ulama-ulama hadis tidak ada yang membantah, berarti asar itu sahih, walaupun itu asar, ya. Tetapi
Memang fenomena umat Islam itu ya beginilah dia, namanya juga akhir zaman ya. Ada perdebatan yang tidak perlu, perdebatan yang tidak produktif. Ini mana dalilnya, itu mana dalilnya. Padahal yang nanya-nanya dalil itu juga belum tentu ngerti dalil, Pak. Nanti saya bacain hadis, Bapak ngerti apa kagak? Saya pengen tahu. Saya terjemahin pakai bahasa Indonesia, letterlah saya terjemahin kata per kata. Saya pengen tahu Bapak ngerti apa enggak. Misalnya ada orang awam nih dikumpulin bareng-bareng dibacain Al-Quran yang bukan masalah hukum misalnya, belum tentu orang ngerti. Jangankan Al-Quran, hadis Rasulullah aja sebagian itu bahasanya bahasa kinayah, belum tentu orang paham. Mana dalilnya? Saya dulu pernah tuh pertama awal-awal tinggal di Pamulang, ada orang yang mengatakan gitu, mana dalilnya Pak Ubay? Dalam hati saya, lu kan baru belajar agama di Pamulang, kalau gue bacain dalil juga belum tentu paham. Ya, jadi umat Islam itu sering berdebat untuk urusan yang tidak produktif, suka tidak sadar kalau dirinya dipecah belah. Padahal umat Islam itu punya masalah utama, Pak. Masalah utama umat Islam di skala nasional Indonesia maupun skala internasional itu dua, Pak, yang harus dipecahkan: kebodohan dan kemiskinan, Pak. Dua, kebodohan dan kemiskinan itu masalah utama, Pak. Bapak tahu nggak? Kemiskinan di Indonesia itu, orang yang berpenghasilan di bawah $2 per hari menurut WHO, standar WHO, itu jumlahnya ada 72 juta, Pak. Kalau kita ambil rata-rata 80%-nya umat Islam, umat Islam Indonesia kan ada 80%, itu berarti ada 56 juta orang Islam yang miskin di negara ini, yang bisa dipastikan tidak bisa mensekolahkan anaknya sampai ke level sarjana. Kalau dia tidak sarjana, bagaimana dia bisa bekerja? Saya punya cerita, Pak, pengalaman pribadi. Saya ini salah satu pimpinan Serikat Pekerja SPSI. Saya pernah berkunjung ke salah satu pabrik di Bandung, Jalan Setiabudi. Pabrik itu pabrik zaman Belanda yang pemiliknya berganti-ganti. Saya nggak usah sebut namanya. Itu ada yang bekerja jadi karyawan pabrik itu dari zaman kakeknya sampai cucunya. Saya kasih tahu, ini nyata, Pak. Sekarang misalnya si Fulan bekerja di pabrik itu dengan gaji UMR. Taruhlah UMR Jawa Barat waktu itu zaman mungkin dari zaman Belanda sudah dekat kecil. Dengan buruh posisi gaji sebagai buruh pabrik, dia bisa tidak mensekolahkan anaknya sampai level sarjana. Tidak akan bisa, Pak. Begitu lulus SMA aja ngos-ngosan nguliah sekolahin anak. Dia tidak bisa bekerja karena pendidikannya tidak memenuhi kualifikasi standar. Ujung-ujungannya jadi apa? Jadi karyawan pabrik nggantiin bapaknya. Lalu dia lanjut. Begitu dia lanjut, dia pun gajinya gaji karyawan pabrik. Bisa tidak dia mensekolahkan anaknya lagi sampai level sarjana? Tidak bisa, Pak. Begitu anaknya lulus, cuma pendidikannya SMP sama SMA, mau kerja di mana? Jadi karyawan pabrik lagi di situ. Itu nyata, Pak. Kalau Bapak tidak percaya, saya bawa di Lembang pabriknya. Saya kunjungan ke situ melihat anggota-anggota saya, dan bukan cuma di situ, banyak pabrik-pabrik Jerman di Kerawang, Bekasi, yang orang itu tidak bisa merubah nasibnya, dan itu orang Islam. Gak usah jauh-jauh di Villa Pamulang aja banyak yang agak bisa nyekolahin, kuliahin anak. Betul nggak, Pak? Itu masalah utama umat Islam. Umat Islam itu masalah utamanya dua, Pak: kebodohan dan kemiskinan. Dan itu yang harus kita pecahkan, bukan saling berdebat kesana kemari urusan yang kagak penting. Masalah maulid diperdebatkan. Sekarang lagi ribut masalah nasab Pak Alawi di media-media. Saya sering tanya, bagaimana Pak Ustadz? Ada orang yang saya tahu itu manusia ngajinya di balai. Kalau orang Betawi itu punya istilah, Pak, kalau ada kiai kampung bilangnya ngaji di atas balai. Emang zaman dulu ngaji di balai. Kiai kampung ngajinya di atas balai, nyindir-nyindir kalangan Mbak Alawi dengan mengatakan tes DNA, tes DNA. Dalam hati saya, emang lu ngerti masalah tes DNA? Kalaupun lu dilampirkan bacaan hasilnya, belum tentu lu bisa baca. Emang lu ngerti ilmu biomolekuler? Kalau saya, walaupun saya ustadz, saya ngerti, Pak, ilmu biomolekuler, karena saya pernah belajar waktu saya S1.
Karena S1 saya bukan S1 agama. Tes DNA, tes DNA. Akhirnya sekarang mendem karena dibantah oleh anak-anak muda dari fakultas kedokteran, dibantah sama ahli-ahli. Mereka ngelihat Habib itu, saya mau cerita nih Pak, bukan karena saya tendensius ya Pak. Mereka melihat Habib itu gambarannya Habib Lutfi bin Yahya, gambarnya Habib Rizik Syihab, gambarnya Bahar bin Smith, yang konotasinya tanda tanya. Ada orang yang tidak suka, ada yang suka. Itu mah bagian kecil Pak. Yang profesor, yang doktor banyak Pak. Yang ahli-ahli sains banyak Pak. Yang punya rumah sakit seabrek-abrek Pak. Otomatis pernyataan kiai-kiai kampung itu pasti akan dibantah. DNA-nya sekian, lagian DNA di zaman Rasulullah sampai ke sekarang itu apa masih valid? Perubahan biomolekulernya? Enggak, itu orang-orang yang ingin memecah belah umat Islam. Nah, jamaah taubah itu harus pintar, jangan ikut-ikutan kayak begitu. Di Indonesia penyanyi dangdut ikut-ikutan ngomongin nasab. Penyanyi dangdut, saya terus terang aja, saya ngomong kagak malu-malu nih, nanti tampilkan di YouTube, tampilkan aja. Roma Irama ngomongin nasab. Kalaupun dia dihadapkan kitab nasab, belum tentu dia bisa baca. Kalau saya terus terang aja, saya nggak ngerti ilmu nasab dan saya nggak pernah belajar. Tapi saya berpikirnya rasional saja. Orang itu sesuai dengan ajaran Islam, yang dilihat adalah akramakum indallahi atqakum. Nah, selesai. Dilihat perilakunya, ketakwaannya kepada Allah. Nasab ya boleh-boleh saja gitu ya. Tapi kan yang terpenting ketakwaannya kepada Allah. Jangan kita generalisir kalau ada yang kita tidak sukai satu dua orang. Yang baik banyak, yang berjasa menyebarkan ajaran agama Islam banyak di Indonesia, orang-orang balau itu. Walaupun saya bukan dari kalangan mereka ya. Dan saya juga banyak, bukan saya sih, orang-orang tua saya dari kalangan saya juga banyak pengalaman yang sedikit kurang nyaman dengan mereka. Tapi itu kan sifatnya personal. Gitu. Saya kira itulah fitnah akhir zaman Pak. Nah, sekarang kita membaca satu hadis yang berhubungan dengan akhir zaman. Kitabnya Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, jilid ke-2. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor hadisnya 3961. Hadasana Imran ibnu Musa al-Laitsi, hadasana Abdul Waris ibnu Sa'id, hadasana Muhammad ibnu Judadah an Abdurrahman ibnu Sarwan an Hudzaili ibnu Sarjil an Abi Musa al-Ash'ari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina yaday sa'ah fitanan kakita'an laylin muzlimin yusbihu rajulu fiha mu'minan wa yamsi kafiran wa yamsi mu'minan wa yusbihu kafiran al-qa'idu fiha khairu min al-qa'im wal qa'imu fiha khairu min al-mashi wal mashi fiha khairu min as-sa'i fakasaru wa kisayakum wa qata'u autarakum wadribu bisuyufikum wa duribu bisuyufikum hijarah fa in dakhila ala ahadikum falyakun ka khairul ibnu Adam. Ini hadis sudah pernah saya baca ya 2-3 kali di sini. Sekarang apa yang saya sampaikan tadi ya kita cek. Saya terjemahkan ya Pak. Meriwayatkan kepada kami Imran ibnu Musa al-Laitsi, meriwayatkan kepada kami Abdullah Waris ibnu Sa'id, meriwayatkan kepada kami Muhammad ibnu Judadah dari Abdurrahman ibnu Sarwan, dari Huzailah ibnu Syarhail, dari Abu Musa al-Ash'ari, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, inna baina yada sa'atin fitanan
nanti sesungguhnya di hari-hari menjelang hari akhir akan tersebar fitnah kakita'il lailil muzlimin, seperti potongan malam yang gelap, yusbihu, pada waktu pagi, pada waktu subuh, rajulu fihal mu'minan, seseorang masih beriman, masih menjadi orang beriman, wa yamsi kafiran, pada sore harinya dia kafir, wa yamsi mu'minan yusbihu kafiran, sore hari dia beriman, pagi dia jadi kafir. Al-qa'idu fiha khairu minal qa'im, pada hari itu orang yang duduk lebih baik dari orang yang berdiri. Wal qa'imu fiha khairu minal mashi, orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang jalan. Wal mashi fiha khairu minas sa'i, orang yang jalan lebih baik daripada orang yang berlari. Takassaru wa fisiyaku wa kiyasak wa kisayakum, hancurkan busur-busur kalian, wa qata'u autarakum, patahkan anak panah kalian, hancurkan busur-busur kalian, wadribu bisuyufikum hijarah, tancapkan panah-panah kalian ke dalam batu. Fa in dakhila ala ahadikum, apabila kalian diserang, ini saya terjemahkan letterlock aja ya, falyakun ka khairi ibnu Adam, maka jadilah kalian seperti anak Adam. Kalau saya terjemahin gini, Bapak ngerti nggak, Pak? Apa sih maksudnya Rasulullah ini? Pagi beriman, sore kafir. Sore beriman, pagi kafir. Orang yang duduk lebih baik dari orang yang berdiri. Orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan. Orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari. Hancurkan panah kalian, busur-busur kalian, tancapkan anak panah kalian di atas batu. Apabila ada orang yang menyerang kalian, jadilah seperti anak Adam. Oh, hadis ini dibacain, Bapak ngerti? Saya aja kalau tidak baca penjelasannya Imam, ini kan sarahnya Imam Nawawi, saya kalau nggak baca sarahnya penjelasan Imam Nawawi, saya nggak ngerti. Itu yang namanya dalil, kadangkala tidak dimengerti. Ini orang Islam lagu-laguan, mana dalilnya, mana dalilnya. Walaupun dalil itu perlu, tapi ada penjelasannya. Saya bacain penjelasannya ya. Yusbihu rajulu fiha mu'minan wa yamsi kafiran, kata Imam Nawawi ini. Ayo yusbihu muharramun damu akhihi wa irdihi wa malihi wa yamsi mustahalan lahu. Maksudnya adalah kira-kira begitu. Pada pagi, sesaat pagi hari, orang itu masih mengharamkan darah saudaranya, masih baik hubungannya, maksudnya begitu. Masih menjaga kehormatannya, masih menjaga hartanya, tidak merampas harta saudaranya sesama muslim, maksudnya gitu ya. Wa yamsi mustahalan lahu, sorenya sesaat kemudian dia sudah menghalalkan itu semua. Itu maksudnya orang menjadi kafir, kata Imam Nawawi. Jadi orang itu bisa menjadi kafir karena fitnah akhir zaman menurut hadis ini dan penjelasan Imam Nawawi. Kalau yang tadinya hubungannya baik-baik saja, lalu mereka saling bermusuhan, saling berperang. Misalnya saya pagi masih ngobrol sama Pak Victor di warung Akang makan gorengan, malam karena beda aliran serang-serangan saya bunuh, kafir saya. Itu karena fitnah akhir zaman.
Itu terjadi tidak Pak? Terjadi nggak Pak? Terjadi Pak, nggak usah zaman sekarang. Beberapa saat setelah Rasulullah wafat aja langsung terjadi. Kan saya udah beberapa kali menjelaskan mengenai pertikaian perebutan khilafah dari Bani Umayyah ke Bani Abbasiyah, dari Bani Abbasiyah ke Bani Fatimiyah, dari Bani Fatimiyah ke Turki Utsmani, dan seterusnya dan seterusnya. Nggak usah zaman sekarang, zaman dulu aja terjadi. Ya, itu contoh. Jadi orang itu butuh cerdas, butuh luas pemahamannya supaya tidak saling bermusuhan. Saya pernah sampaikan ya Pak, dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, kamu itu tidak bisa memberikan rasa aman dengan harta dan kekuasaanmu kepada saudaramu sesama muslim. Yang engkau bisa berikan rasa aman itu adalah dengan akhlakmu yang mulia dan wajahmu yang berseri-seri, wajahmu yang ramah. Ya, makanya jamaah Masjid At-Taubah itu udah berkali-kali saya sampaikan, jangan pasang muka-muka serem ya Pak. Saya ingatin nih, saya wanti-wanti nih, dan saya menggunakan otorisasi saya sebagai ketua DKM. Kalau ada orang baru jangan diplotot-plototin. Ada orang baru yang sholatnya pakai kaos doang, nggak pakai peci, diliatin. Jangan begitu Pak, nanti saudara-saudara kita akan mendekat sama masjid malah menjauh. Kita itu harus ramah. Ya, saudara-saudara kita yang mau ibadah dengan kemampuan seadanya, belum siap dengan pakaian yang bagus, biarkan aja kita sambut, karena Islam ini menjunjung akhlak yang mulia. Jangan pasang wajah-wajah angker, wajah-wajah serem, ya pasang wajah-wajah yang teduh. Berikutnya Rasulullah mengatakan, pada hari itu orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri, orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan, orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang lari. Imam Nawawi menjelaskan begini Pak, al-qaidu fiha khairu minal qa'im. Qala Nawawi, berkata Imam Nawawi, ma'nahu bayanan azimu khataraha wal haitsu ala tahjiliha warhabun minha min tasibil fil syai'in. Makna daripada orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri adalah orang-orang yang berusaha menghindar dari mara bahaya, orang-orang yang berusaha mencegah dirinya dari harbin, itu artinya peperangan, maksudnya bukan peperangan massal, mencegah dirinya dari pertikaian. Ya, jadi makna kata-kata Rasulullah, orang yang duduk lebih baik daripada yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan, yang berjalan lebih baik daripada yang berlari, maksudnya adalah lebih baik kita itu mengalah di zaman yang penuh dengan fitnah, karena kita tidak tahu mana yang salah dan mana yang benar, kecuali kita punya ilmu untuk menyelesaikan masalah itu. Ya, seperti bapak-bapak kalau tanya saya, Pak, itu Habib-Habib itu turunan Rasulullah bukan? Saya tidak akan menjawab karena saya tidak punya ilmu di bidang itu. Percuma, saya cuma bisa baca-baca doang. Saya tidak tahu, makanya saya lebih baik tidak berkomentar. Enggak, saya nggak tahu, saya nggak pernah belajar nasab. Tapi kalau bapak mau nanya hadis, mau nanya fikih, saya bisa jawab pasti. Ya, lebih baik kita mengalah, tidak usah ikut-ikutan kalau kita kagak paham, kira-kira begitu. Ya. Lalu kalimat satu lagi. Fa in dukhila ala ahadikum, apabila engkau diserang. Diserang ini bisa bermakna fisik, bisa bermakna bukan fisik gitu. Misalnya kita dibully di medsos, falyakun ka khairu ibnu Adam, maka jadilah kalian seperti anak Adam. Ini penjelasannya kita ambil dari penjelasan Imam Nawawi lagi. Ka khairu ibnu Adam wa huwa Habil qataluhu akhuhul Qabil. Maksudnya adalah anak Adam yang bernama Habil yang dibunuh oleh saudaranya Qabil. Artinya apa Pak? Qabil, Bapak tahu Habil waktu dibunuh sama Qabil? Bapak baca sejarahnya enggak? Habil itu tidak melawan Pak, dia mengalah.
Tapi karena ambisinya si Qabil ingin membunuh, ya dia bunuh, walaupun si Habil mengalah, tidak melawan. Nah, Rasulullah mengumpamakan seperti itu di zaman yang penuh dengan fitnah. Kalau anda tidak tahu, dah nggak usah ikut campur, mendingan diam saja. Kira-kira kurang lebih begitulah, ya. Itu makna hadis ini. Ini contoh, Pak. Hadis Rasulullah saja kalau kita tidak begitu paham, kita tidak bisa baca, tidak paham benar maknanya. Saya juga nggak bisa, Pak. Saya juga pakai panduan tuh, di bawahnya ada penjelasan Imam Nawawi, saya baca aja penjelasan Imam Nawawi. Saya juga nggak berani nafsirin sendiri. Baik, itu hadis pertama. Hadis kedua, satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah, hadatsana Waqi, hadatsana A'mas an Salim ibnu Abi Jahdi an Ziyad ibnu Labid qala dzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'an faqala dzaka inda awani dhahabil ilmi. Qultu, si Ziyad ngomong nih, berkata, ya Rasulullah, wa kaifa yazhabu ilmu wa nahnu naqra'ul Qur'an wa nuqri'uhu abna'ana wa yuqri'uhu abna'uhum ila yaumil qiyamah. Qala Rasulullah, ya Ziyad, in kuntu araka min afqahu rijalu bil Madinah awal laita hadhihi al yahudu wan nasara yaqra'ul Taurata wa Injil la ya'maluna bi syai'in bima fihima. Ini satu lagi pesan Rasulullah, ya Pak. Ini penting ya Pak. Makanya saya selalu ingatkan kalau ada kesempatan, masih ada diberikan kesempatan waktu belajar dan belajar. Ya. Kira-kira artinya begini. Meriwayatkan kepada kami Abu Bakar ibnu Abi Syaibah, meriwayatkan kepada kami Waqi, meriwayatkan kepada kami A'mas, meriwayatkan kepada kami Salim ibnu Abi Jahdi dari Ziyad ibnu Labid. Dia berkata, dzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'an. Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan tentang sesuatu, lalu dia berkata, dzaka inda awami dzahabil ilmi. Ada masanya ilmu pengetahuan itu akan pergi, zahab. Lalu Ziyad ibnu Labid menyela pernyataan Rasulullah. Qultu, aku berkata, ya Rasulullah, wa kaifa yazhabul ilmu? Ya Rasulullah, bagaimana ceritanya ilmu bisa hilang, bisa pergi itu kira-kira? Nahnu naqra'ul Qur'an, kami selalu membaca Al-Quran, wa nuqri'uhu abna'ana, dan Al-Quran itu juga dibaca oleh anak-anak kami, wa yuqri'uhu abna'uhum, dan akan dibaca pula oleh cucu-cucunya kami, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Kata si Ziyad nih, kok ilmu bisa pergi ya Rasulullah? Kan Al-Quran selalu dibaca oleh umat Islam, kurang lebih kayak begitu. Lalu Rasulullah bilang, ya Ziyad, wahai Ziyad, in kuntu araka min afqahu rajulu bil Madinah. Ziyad, baru aja saya mau menganggap kamu itu salah satu orang yang pintar di kota ini, tapi pernyataanmu begitu jadi kelihatan kagak pintar, kurang lebih begitu kata Rasulullah. Awal laisa hadhil yahudu wan nasara yaqra'u Taurata wa Injil. Ziyad, lihat itu. Bukankah Yahudi dan Nasrani juga membaca Taurat dan Injil? La ya'maluna bi syai'in mimma fihima. Buktinya mereka tidak mengamalkan ajaran Taurat dan ajaran Injil. Begitulah ilmu akan hilang. Seperti kita juga akan hilang ilmu kalau Al-Quran itu hanya menjadi bacaan tapi tidak dipahami dan tidak diamalkan. Ya, kira-kira begitu maknanya. Saya kira itu, Bapak-bapak sekalian, itulah gambaran-gambaran fitnah akhir zaman yang akan terjadi. Maka dari itu persiapkan diri kita. Yang terpenting, Pak,
Umat Islam itu kita semua ilmunya selalu ditambah, biar kita tuh clear dengan segala fitnah yang terjadi. Dan kalau kita nggak paham, gak usah ikut-ikutan. Itu aja yang penting. Saya ulangi sekali lagi, permasalahan umat ini cuma dua yang utama yang harus diselesaikan: kebodohan sama kemiskinan. Palestina kenapa tidak bisa merdeka? Karena miskin. Kalau dia punya rudal, selesai itu Israel. Umat Islam di Uighur juga menderita, umat Islam di Rakhine juga menderita, di Indonesia banyak yang menderita. Itu yang harus kita selesaikan, bukan berdebat urusan yang tidak produktif. Itu yang berdebat itu mereka tidak sadar kalau itu terpancing dengan konspirasi. Kelompok ini menjelekkan kelompok itu menjelekkan kelompok ini. Dia tidak sadar umat Islam itu hanya dijadikan objek politik, objek kekuasaan, objek ekonomi. Bapak tahu tidak, hari ini saudara-saudara kita umat Islam di pesisir pantai utara Tangerang sedang digusur dengan label proyek nasional. Itu orang-orang pribumi. Saya tahu kenapa, karena tempat saya mancing, Tanjung Pasir, Teluk Naga dan sekitarnya. Proyek nasional, labelnya proyek nasional yang akan dibuat Pantai Indah Kapuk 2. Itu umat Islam semua, Pak. Nggak ada yang mikirin nasib mereka itu, tambang-tambang bandeng. Ya, itu contoh, itu di depan biji mata kita aja ada, apalagi di luar negeri. Nggak ada yang memperjuangkan. Saya datang situ mau mancing, nyawa kapal udah nggak ada, penduduknya juga nggak ada. Ada tukang kapal saya namanya Bang Dirman. Di mana rumahnya Bang Dirman? Di mana? Digusur-gusurin, bayarannya murah, labelnya proyek nasional. Itu orang Islam, Pak, nasibnya orang Islam. Belum lagi di tempat-tempat lain. Saya kira itu. Sorry jadi melantur kemana-mana. Kalau ada pertanyaan saya persilakan. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.